Sistem persamaan linier. Misal, diketahui suatu sistem persamaan linier sebagai berikut. X ditambah 4Y sama dengan 6. Min X min 2Y sama dengan 4. Jika kita lihat persamaannya, ini merupakan persamaan linier karena variabel yang terdapat pada persamaan berpangkat 1. Tidak ada logaritma, tidak ada trigonometri, sehingga disebut dengan persamaan linier. Persamaan linier pertama adalah X ditambah 4Y sama dengan 6. Persamaan linier kedua, min X min 2Y sama dengan 4. Dan keduanya ini disebut dengan sistem persamaan linier. Jadi sistem persamaan linier itu terdiri dari beberapa persamaan linier. Nah, jika ditanyakan ada berapa variabel yang ada pada persamaan linier tersebut, ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kalau ditanya solusi dari sistem persamaan linier, yang dimaksud dengan solusi di sini adalah berapakah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut dan berapakah nilai Y yang memenuhi persamaan nilai tersebut. Jadi jika dimasukkan, disubstitusikan nilai X ini ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2, maka hasilnya memenuhi. Begitupun dengan nilai Y. Jadi contoh pada soal ini, berapakah solusi sistem persamaan linear tersebut? X-nya berapa, Y-nya berapa yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi misalkan kita buat dulu menjadi augmented matrix. X ditambah 4Y sama dengan 6. Berarti kita bikin matriks A-nya. Ini untuk matriks A-nya, ini untuk matriks variabelnya, ini untuk matriks B-nya. Di sini berarti ini untuk konstantanya X, yang ini untuk konstantanya Y. Di sini konstantanya X, yang pertama konstantanya adalah 1. Persamaan kedua konstantanya adalah minus 1. Yang di sini konstantanya Y. Sini 4, di sini min 2. X-nya, variabel yang digunakan adalah X dan Y. B-nya yang ini, sebelah kanan sama dengan 6 dan 4. Lalu kita bikin jadi augmented matrix. 1, 4, min 1, min 2. Kita garis lurus, lalu nilai B-nya kita masukkan 6, 4. Kita mau buat menjadi, kalau kita mau menggunakan, jadi solusi SPL itu ada beberapa metode. Pertama bisa gunakan metode Gauss, yang kedua bisa gunakan metode Gauss-Jordan. Solusi SPL dengan Gauss dan Gauss-Jordan, bedanya di mana? Bedanya kalau di metode Gauss kita mau ubah augmented matrix-nya menjadi matriks segitiga atas. Seperti apa matriks segitiga atas? Misalkan matriksnya 3 kali 3, maka ini adalah suatu bilangan bukan 0 ataupun 0, tapi yang wajib 0 adalah yang di bawah sini. Jadi baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, dan baris 3 kolom 2 itu harus bernilai 0. Itu disebut dengan matriks segitiga atas. Contohnya, ini adalah matriks segitiga atas. Jadi dia ada
bilangan tak nol di atas diagonal utama. Di bawah diagonal utama dia bernilai 0, itu matriks segitiga atas. Sedangkan Gauss-Jordan augmented matriksnya kita akan buat dia menjadi matriks identitas. Seperti apa matriks identitas? Misalkan matriksnya 3 kali 3, maka matriks identitas akan berbentuk 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Jadi nanti augmented matrix yang misalkan A11, A21, A12, A13 dan seterusnya. Lalu di sini ada B1, B2. Nah, augmented matrix ini kita akan ubah dia menjadi matriks segitiga atas jika menggunakan metode Gauss, dan akan kita ubah jadi matriks identitas kalau dengan metode Gauss-Jordan. Jadi kalau Gauss kita tujuannya adalah membuat kolom 1, baris 2 dan baris 3-nya 0, baris 3 kolom 2-nya 0. Tapi kalau untuk Gauss-Jordan yang akan kita ubah menjadi 0 adalah baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 3 kolom 2, baris 2 kolom 3. Jadi banyak yang kita ubah menjadi 0. Kalau di sini hanya bagian bawah dari diagonal utama saja yang kita ubah menjadi 0. Diketahui suatu sistem persamaan linier X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1, 2X ditambah 5Y tambah 3Z sama dengan 6, X tambah 8Z sama dengan 6. Ini adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 persamaan linier dan 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Lalu ditanya berapakah solusi sistem persamaan linier tersebut dengan metode Gauss. Nah, tadi gimana kalau Gauss? Kita harus ubah augmented matrixnya menjadi matriks segitiga atas, dimana bilangan yang di bawah diagonal utama harus 0 semua. Pertama, kita buat menjadi matriks AX sama dengan B. A-nya di sini karena ini adalah 3 persamaan dan 3 variabel, kita buat jadi matriks 3 kali 3. Ini untuk konstantanya X, ini untuk konstantanya Y, ini untuk konstantanya Z. Di sini kita bisa lihat berapa konstanta untuk X, 1, 2, 1. Konstanta untuk Y berapa? 2, 5, 8. Konstanta untuk Z, ini Z ya, 8Z. Jadi di sini harusnya 0 karena di persamaan ketiga tidak ada Y-nya. Untuk konstanta variabel Z 3, 3, 8. Lalu kita buat matriks X-nya, matriks variabelnya, karena di sini menggunakan X, Y, Z, maka kita tulis X, Y, dan Z. B-nya 1, 6, min 6. 1, 6, min 6. Sebelah kanannya tanda sama dengan. Setelah itu kita buat menjadi augmented matrix. Jadi kita gabung antara matriks A-nya dengan matriks
matriks B nya 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Kita gabung dan dipisah dengan tanda garis lurus 1 6 min 6. Setelah kita jadikan augmented matrix, kita tulis 1 2 3 2 5 3 1 0 8 1 6 min 6. Setelah kita jadikan augmented matrix, karena ini Gauss dengan metode Gauss, berarti kita mau bentuk apa tadi? Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas syaratnya adalah bawahnya diagonal utama bernilai 0. Berarti yang akan kita ubah menjadi 0 adalah baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2 yang akan kita ubah menjadi 0. Ini kita pertama berarti kita mau ngubah yang ini dulu. Kita mau ubah yang ini dulu pertamanya. Dengan cara ini kan 2. Di sini 2. Bagaimana caranya supaya angka 2 ini berubah jadi 0? OBE itu di sini bisa kita lihat operasi baris elementer bisa dilakukan dengan 3 cara. Mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0, menukar posisi 2 baris, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Jadi ada baris dikalikan dengan suatu konstanta lalu dijumlahkan dengan baris lainnya. Misalkan kita mau bikin 2 ini supaya dia jadi 0, bisa kita jumlahkan dengan minus 2. Minus 2. Kita bisa dapat minus 2 dari mana? Oh, di baris 1 ini ada angka 1. Kita kaliin aja baris 1 dengan minus 2. Jadinya kan 1 dikali minus 2 jadinya minus 2. Nanti minus 2 nya kita jumlahkan ke baris kedua ini supaya dia menjadi 0. Jadi kita kalikan dulu baris pertama dengan minus 2. Lalu nanti kita jumlahkan dengan baris kedua. Bentar, kurang turun. Minus 2 dari B1 ditambah dengan B2. Jadi baris ke-1 ini akan kita kalikan dengan minus 2, lalu nanti kita jumlahkan dengan baris kedua ini supaya si 2 ini menjadi 0. Lalu kita taruh di baris kedua. Baris satunya tidak berubah karena yang dirubah di sini adalah baris kedua, maka baris pertamanya tetap 1 2 3 1. Baris keduanya kita ganti dengan minus 2 nya baris 1 ditambah baris 2. Min 2 dikali 1 minus 2. Minus 2 ditambah 2 0. Minus 2 dikali 2 minus 4. Minus 4 ditambah 5 1. Minus 2 dikali 3 minus 6. Minus 6 ditambah 3 minus 3. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 6 4. Baris 3 tidak berubah 108 minus 6 karena kita sedang mengubah baris kedua supaya baris kedua kolom 1 ini menjadi 0. Sekarang dia udah berubah jadi 0. Langkah selanjutnya kita akan mengubah angka 1 ini di baris ketiga menjadi 0 supaya bentuknya mengikuti matriks segitiga atas ini. Gimana caranya supaya 1 berubah jadi 0? Bisa dengan bantuan baris 1 ini.
tinggal dijumlahkan aja ya, dikalikan dengan minus 1 lalu dijumlahkan. Jadi baris pertama kita minuskan, baris 1 kita kalikan dengan minus 1 supaya kalau dijumlahkan dengan baris ketiga ini dia akan menjadi 0. Minus 1 ditambah 1 kan 0 gitu. B1 kita tambahkan nanti dengan B3, baris 1 ini kita akan jumlahkan dengan baris ketiga ini, kita taruhnya di baris ketiga. Jadi yang akan kita ubah sekarang adalah baris ketiga. Min B1 ditambah B3 kita taruh di B3. Jadi kita sekarang akan merubah B3 nya. Baris satunya tetap karena tidak kita ubah. Ini 0, 1, min 3, 4. Baris 2 nya juga sama. Yang akan kita ubah baris ketiganya. Baris ketiganya min B1. Min B1 min kali 1 minus 1 dijumlah dengan 1. Minus 1 tambah 1 0. Min B1 min 2. Min 2 tambah 0 min 2. Min B1 min 3. Min 3 tambah 8 5. Min B1 min 1. Min 1 ditambah min 6. Min 1 tambah min 6 jadi min 7. Kita bisa lihat di sini dia sudah berubah menjadi 0. Ini udah 0, ini udah 0. Berarti berikutnya kita akan membuat 0 bagian ini. Selanjutnya bagaimana kita ubah min 2 ini menjadi 0. Kita bisa gunakan baris kedua untuk dijumlahkan ke baris ketiga. Supaya baris ketiga ini yang min 2 ini menjadi 0, kita perlu jumlahkan dengan plus 2 supaya dia jadi 0. Nah, kita bisa dapat plus 2 itu dari mana? Dari bantuan baris kedua ini. Agar dia jadi plus 2, maka 1 di sini kita kalikan dengan 2. Jadi nanti 2 kali baris 2 kita jumlahkan dengan baris 3, kita taruh di baris ketiga, maka hasilnya menjadi baris satunya tetap 1, 2, 3, 1, 0, 1, min 3, 4, 0, min 2, 5, min 7. Ini kita hitung dulu ya yang baris ketiga, karena kita kan tujuannya untuk mengubah min 2 ini menjadi 0. Jadi 2 kita kalikan dengan baris kedua ini, 2 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 dikali ini, baris 2, 1, 2 kali 1, 2. 2 dijumlahkan dengan minus 2, 0. 2 dikali min 3, min 6. Min 6 ditambah 5, min 1. 2 dikalikan 4, 8. 8 ditambah dengan min 7 sama dengan 1. Sehingga menjadi 1, 2, 3, 1, 0, 1, min 3, 4, 0, 0, min 1. Kalau kita lihat di sini, dia sudah berbentuk matriks segitiga atas. Bernilai 0 untuk yang di bawah diagonal utama. Jadi ini diagonal utamanya, di bawahnya sudah bernilai 0 semua. Sudah membentuk matriks segitiga atas. Berarti kita bisa ubah dia menjadi X. Matriks AX sama dengan B lagi. 1, 2, 3, 0, 1, min 3. 0, 0, min 1. Ini untuk matriks A-nya. Matriks X-nya adalah XYZ dan matriks B-nya adalah 1, 4, 1. Sekarang kita kalikan baris pertama dengan kolom XYZ. 1 dikali X, X ditambah dengan 2 dikali Y, 2Y ditambah dengan 3 dikali Z, 3Z sama dengan 1. Untuk baris kedua berarti baris kedua ini kita kalikan XYZ akan sama dengan ini.
0 kali X 0, 1 kali Y min 3 kali Z min 3Z sama dengan 4. Untuk baris ketiga kita kalikan 0, 0 min 1 dengan SYZ. 0 kali X 0, 0 kali Y 0 min 1 kali Z min Z sama dengan 1. Terdapat 3 persamaan. Nah, untuk mencari berapa X, Y, Z-nya, kita lakukan substitusi mundur. Substitusi mundur. Karena kita akan menghitung dimulai dari Z-nya terlebih dahulu, dari bawah dulu. Jadi, jika diketahui min Z sama dengan 1, berapakah nilai Z? Berarti, kita bagi dengan minus 1. 1 dibagi dengan minus 1 sama dengan minus 1. Atau supaya minnya hilang, kita dikali dengan minus 1, maka sebelah kanan juga dikali dengan minus 1, yaitu minus 1. Jadi Z sama dengan minus 1. Kita sudah dapat 1 nih Z nya. Sekarang kita akan cari X dan Y nya. Z nya udah, karena ini substitusi mundur, maka kita akan masuk ke persamaan kedua. Nah, Y minus 3Z sama dengan 4. Tadi kita udah dapat Z sama dengan min 1, maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min 3 dikali Z nya adalah min 1 sama dengan 4. Y min 3 kali min 1 plus 3. Min kali min kan plus ya, 3 kali 1 3 sama dengan 4. Maka untuk dapat Y nya kita pindah ruaskan 3 ini ke kanan. Yang tadinya positif, dia akan berubah menjadi negatif. 4 min 3. Maka Y sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Ketemu untuk Y nya. Z sudah, Y sudah. Sekarang cari X nya. Dapat dari persamaan pertama. X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. X ditambah 2, Y nya dimasukkan, nilainya tadi ini 1 tambah 3Z, Z nya tadi ini minus 1 sama dengan 1. X ditambah 2 kali 1 2, 3 dikali minus 1 minus 3 sama dengan 1. X ditambah 2 kali minus 3 2 dikurangi 3 adalah minus 1 sama dengan 1. X sama dengan min 1-nya kita pindah ruaskan ke kanan sehingga yang tadinya min menjadi plus. X sama dengan 1-nya tetap yang ini. Min 1-nya pindah ke kanan, dia jadinya plus 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga kita dapat X sama dengan 2. Lalu kita susun ulang. Sehingga didapat X, Y, Z-nya adalah X, Y, Z sama dengan X nya tadi 2, Y nya 1, Z nya minus 1. Ini adalah solusinya, solusi SPL. Atau bisa juga kita tulis solusi SPL nya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan minus 1. Diketahui suatu persamaan linier, suatu sistem persamaan linier, 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. Min 2x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 1. 8x1 ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan min 1. Tentukan solusi SPL menggunakan metode Gauss. Gauss berarti kita akan membuat augmented matrix menjadi matriks segitiga atas. Di sini di sistem persamaan linear ini ada berapa persamaan? 3. 1, 2, 3. Ada berapa variabel? 3, yaitu x1, x2, dan x3. Selanjutnya kita bikin matriks AX sama dengan B. A-nya adalah konstanta dari variabel,
Di sini kita tuliskan konstanta dari X1, di sini kita tuliskan konstanta dari X2, dan di kolom ketiganya adalah konstanta dari X3. Konstanta dari X1 adalah 2 minus 2, 8. 2 minus 2, 8. Konstanta dari X2 adalah 2, 5, 1. 2, 5, 1. Jadi kalau di depannya tidak ada konstanta berarti dia 1, karena 1 kali X2 adalah X2. Biasanya kalau konstantanya 1 tidak ditulis satunya. Lalu konstanta untuk X3 nya adalah 2, 2, 4. Ini untuk variabelnya. Di sini digunakan variabel X1, X2, X3. Sebelumnya digunakan X, Y, Z, kalau di sini X1, X2, X3. Lalu di sini B-nya. B-nya itu 0, 1, min 1. 1, min 1. Ini B-nya. Setelah itu kita ubah jadi augmented matrix. Ini matriks A-nya 2, 2, 2, min 2, 5, 2, 8, 1, 4. Di garis lurus B-nya 0, 1, minus 1. Karena kita akan menggunakan metode Gauss, maka kita akan membentuk matriks segitiga atas. Ini segitiga atasnya. Dan yang akan kita ubah adalah ini, dan ini menjadi 0. Berarti yang pertama adalah mengubah minus 2 menjadi 0. Kita ubah minus 2 nya menjadi 0. Tapi di sini garis pertamanya 2. Agar memudahkan perhitungan, garis pertamanya kita ubah menjadi 1. Gimana caranya biar dia 2 di sini bisa menjadi 1 tanpa mengubah nilai? Caranya adalah dengan mengalihkan baris 1 dengan setengah. Coba 2 dikali setengah berapa? 1, ya kan? Jadi kita tulis setengah dari baris 1, kita taruh di baris ke-1. 2 dikali setengah 1, atau 2 bagi 2. 2 kali setengah 1. 2 bagi 2 atau 2 kali setengah 1. 0 kali setengah 0. Ini tetap min 2, 5, 2, 1, 8, 1, 4, minus 1. Kenapa kita kalikan dulu dengan setengah baris pertamanya? Supaya baris pertamanya ini menjadi 1, karena nanti baris pertama ini akan kita gunakan untuk membuat baris kedua dan baris ketiga menjadi 0. Jadi kita akan jumlahkan dengan kelipatannya baris pertama. Agar lebih mudah perhitungannya, kita ubah dulu baris pertamanya supaya menjadi 1. Setelah ini kita tulis dulu 1, 1, 1, 0, minus 2, 5, 2, 1, 8, 1, 4, minus 1. Kita akan membuat baris 2 kolom 1 ini menjadi 0. Kita akan mengalihkan, menjumlahkan dengan kelipatan baris ke-1. Karena ininya udah 1, jadi mudah ya. Untuk menjadi 0, minus 2 dijumlah dengan 2, karena minus 2 ditambah 2 adalah 0. Supaya dia jadi 0, minus 2 ini, maka kita akan menjumlahkan dengan 2, plus 2.
Nah, plus 2 ini bisa kita dapat dari 2 kalinya baris pertama atau 2B1. Ya, kalau ini kan dikali dengan 2 kali 1, 2 nanti dijumlahkan dengan minus 2. Jadi kalau kita tulis 2 kalinya baris pertama dijumlah dengan baris kedua, kita taruh di baris kedua. Jadi yang berubah adalah baris keduanya. Yang baris pertama tetap 1 1 1 0. Nah, untuk baris kedua ini 2 kali B1, 2 kali 1, 2. 2 ditambah dengan baris kedua. 2 ditambah min 2, 0. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 5, 7. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 2, 4. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Baris ketiganya tetap 8, 1, 4, minus 1. Ini udah berubah menjadi 0. Selanjutnya kita akan ubah baris ketiga kolom ke-1 menjadi 0. Bagaimana caranya supaya 8 ini bisa jadi 0? Agar 8 bisa jadi 0, maka kita perlu jumlahkan dengan minus 8. Nah, minus 8 ini kita bisa dapat dengan mengalihkan baris pertama dengan minus 8, sehingga bisa kita tulis di sini minus 8 B1 minus 8 dikalikan dengan baris pertama, kita jumlahkan dengan baris ketiga, kita taruh di baris ketiga. Jadi baris pertamanya tetap 1 1 1 0, baris keduanya tetap 0 7 4 1. Selanjutnya min 8 dikali 1 min 8. Min 8 tambah 8 0. Min 8 kali 1 min 8. Min 8 tambah 1 adalah min 7. Min 8 kali 1 min 8. Min 8 tambah 4 min 4. Min 8 kali 0 0. 0 tambah min 1 min 1. Ini sudah 0. Ini sudah 0. Berarti selanjutnya kita akan membuat minus 7 ini menjadi 0. Supaya minus 7 ini menjadi 0, maka kita perlu jumlahkan dengan, coba kita lihat. Untuk kolom kedua baris ketiga ini, kita bisa bantuan baris kedua. Kenapa kita gak baris ke satu bantuannya? Kalau untuk mencari yang ini, untuk mengenolkan baris kedua kolom satu ini, kita pakai bantuan baris pertama yang ini. Untuk mengenolkan baris ketiga kolom ke satu ini, kita juga menggunakan bantuan baris pertama ini. Nah, untuk membuat 0 yang ini, kita bantuan baris kedua. Kita gunakan bantuan baris kedua. Kenapa? Karena agar tidak mengubah nilai 0 di sini. Contoh, misalkan kita mau gunakan baris pertama. Untuk membuat min 7 di sini menjadi 0, maka kita perlu mengalihkan baris ke satu ini dengan 7. Karena 7 kali 1 kan 7. 7 tambah min 7 0. Ini berhasil 0, tapi coba kita kalikan di sini dengan 7. 7 kali 1 7. 7 tambah 0 7. Nah, di sininya jadi berubah. Makanya kita tidak menggunakan bantuan baris ke 1 untuk baris ke 3 kolom kedua ini. Jadi kita gunakan bantuan dari baris kedua. Kita lihat baris kedua, untuk membuat min 7 ini menjadi 0,
Di sini ada baris keduanya 7. Kita apakan baris kedua ini supaya membuat baris ketiga ini 0. Tinggal kita jumlah aja ya. Ini kan 7. Ini 7. Yang ini 7. Min 7. Berarti kita bisa tinggal jumlahkan antara baris kedua dengan baris ketiga. Baris kedua kita jumlahkan dengan baris ketiga, kita taruh di back 3, baris ketiga. Jadi yang berubah baris ketiganya, baris pertamanya tetap 741. Nah sekarang kita hitung baris kedua ditambah baris ketiga. 0 tambah 0, 0. 7 tambah min 7, 0. 4 tambah min 4, 0. 1 tambah min 1, 0. Ini sudah 0, ini sudah 0, ini sudah 0. Terbentuklah matriks segitiga atas. Berarti sudah OBE-nya sudah selesai. Lalu kita kembalikan ke bentuk AX sama dengan B. A-nya 111, 074, 000. X-nya adalah X1, X2, X3. B-nya adalah 010. Coba kita tulis dalam persamaan. Baris ke-1-nya kita kalikan dengan X1, X2, 1 kali X1, X1 ditambah dengan 1 kali X2, X2 ditambah dengan 1 kali X3, X3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan baris kedua dengan X1, X2, X3. 0 kali X1, 0. 7 kali X2, 7X2. 4 kali X3, 4X3 sama dengan 1. Baris ketiga, 0 kali X1, 0. 0 kali X2, 0. 0 kali X3, 0 sama dengan 0. Nah untuk persamaan ketiga ini coba kita perhatikan. 0, 0, 0, X1. Ini jadi kita tulis dulu ya. 0 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. 0 dikalikan berapa ditambah dengan 0 kali berapa ditambah dengan 0 kali berapa sama dengan 0. Bukankah 0 dikalikan berapapun dia hasilnya akan sama dengan 0 ya. 0 dikali 1 juta 0, 0 dikali minus 1 triliun 0. Jadi 0 kali X1 0, 0 kali X2 0, 0 kali X3 0 sama dengan 0 ya. Jadi berapapun nilai X1, X2, X3 dia akan memenuhi persamaan tersebut ya. Misalkan kita masukkan X1 nya sama dengan 2 misalkan, X2 nya sama dengan minus 3, X3 nya sama dengan 7. Coba kita masukkan ke persamaan yang ketiga tadi, yang ini 2 kali 0 ditambah min 3 kali 0 ditambah X3 nya 7 kali 0 sama dengan 0. Betul enggak nih? 2 kali 0 0, min 3 kali 0 0, 7 kali 0 0. Kalau dijumlah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Betul enggak? Betul. Coba tapi kita ganti, kita tukar aja. Misalkan ini kita ganti angkanya misalkan. Jadi ini kita tukar ya, 7, ini 2, ini atau yang lain. Misalkan kita masukkan bilangan yang lain, misalkan 10 minus 5 minus 100. Kita masukkan ke persamaan. Persamaan yang ini
0 dikali X1, X1 nya di sini adalah 10. 0 dikali X2, X2 nya di sini adalah min 5. 0 dikali X3, X3 nya adalah minus 100. Coba kita hitung, ini 0, min 5 kali 0, 0, 0 kali min 100, 0. Betul nggak? Sama dengan 0. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Betul. Jadi berapapun nilai X1 yang kita masukkan, berapapun X2 yang kita masukkan, berapapun nilai X3 yang kita masukkan, akan memenuhi persamaan ketiga ini, yang persamaan yang baris ketiga ini. Itu. Jadi akan ada banyak bilangan tahingga yang memenuhi persamaan yang X1 kali 0 ditambah 0, X2 tambah 0 kali X3 sama dengan 0. Karena pada baris terakhir tadi memiliki solusi banyak, maka kita akan misalkan baris terakhir tadi X3 dengan suatu parameter, misalkan S. Boleh juga kalau misal kita mau tulis sebagai P, misalkan kita gunakan parameter, boleh P, boleh Q, boleh S, kita jadikan dia parameter. Misalkan yang sekarang kita coba X3 nya sama dengan P, karena dia kan ada di baris ketiga ini ya, yang dia memiliki banyak nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita misalkan dengan suatu parameter, X3 nya sama dengan P. Lalu lanjut ke baris kedua, kita tulis persamaannya 0 kali X1 0, 7 kali X2 7X2 ditambah dengan 4X3 sama dengan 1. Kita masukkan X3 nya adalah P. 7X2 ditambah 4P sama dengan 1. Sekarang kita mau cari X2 nya. 7X2 sama dengan 1 minus 4P. Tadinya 4P nya adalah plus, pindah ruas ke kanan dia jadi minus. Minus 4P. Ini 7X2. Berarti untuk mendapatkan X2 kita bagi dengan 7. 1 min 4P dibagi dengan 7. Atau kalau kita mau pisah, 1/7 dikurangi 4/7 P. Nah, sini ada parameternya. Ini untuk X2, ini X3 nya. Berarti sekarang kita akan mencari X1 nya. X1 nya X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. 1 kali X1, 1 kali X2, 1 kali X3 yang ini ya. 1 kali 1 dikali dengan X1, X2, X3. Maka didapat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui adalah X2 dan X3 nya, maka kita substitusi X1 tambah X2 nya adalah 1/7 dikurangi 4/7P ditambah dengan X3 nya adalah P sama dengan 0. X1 sama dengan, maka yang selain X1 pindah ke ruas kanan, yang ini jadi minus. Minus 1/7, yang tadinya minus dia jadinya plus. Plus 4/7P yang tadinya plus jadi minus. Minus P. X1 minus 1/7, kita samakan penyebutnya, yang ini sama-sama P, bisa kita hitung 4/7P sama min P. Kita samakan penyebutnya, 7 ini 4, ini P, lalu 7 bagi min P adalah 7 kali min P adalah min 7P. Jadi min 1/7 ditambah dengan 4P min 7P dibagi 7. Min 1/7, 4 dikurangi 7, minus 3P.
per 7. Ini adalah nilai X1 nya. Jadi solusi sistem persamaan linear pada contoh ini berupa parameter karena banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi solusi SPL nya adalah X1 sama dengan minus seper 7 min 3 per 7P. X2 nya adalah seper 7 minus 4 per 7P dan X3 nya adalah P. Ini adalah solusi hingga banyak. Seperti apa yang dimaksud solusi? Yang dimaksud memenuhi itu seperti apa? Contohnya tadi soal X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1, 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 6, X tambah 8Z sama dengan min 6. Solusi SPL nya tadi kita dapat bahwa X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan minus 1. Yang dimaksud memenuhi itu adalah gini, jika kita masukkan X nya 2, Y nya 1, Z nya 1 dalam semua persamaan linear ini ketiganya, dia akan menghasilkan nilai seperti yang tertera. Jadi betul kalau kita masukkan nilai X, Y, Z nya. Misal kita masukkan X nya 2 untuk persamaan pertama, yang ini dulu ya. X nya adalah 2 ditambah 2, Y nya adalah 1, Z nya adalah min 1. Kita hitung 2 kali 1, 2 tambah 2 kali 1, 2 tambah 2, 4 ditambah 3 kali min 1, 3 kali min 1 itu min 3. Ini kita tulis dulu deh, 2 tambah 2, 3 kali min 1 adalah minus 3. Coba 2 tambah 2, 4 kurangi 3, 1. Betul nggak? Sama dengan ini. Betul ya. Sekarang kita hitung persamaan yang kedua. Yang ini. 2 dikali dengan X nya adalah 2 ditambah 5 kali Y nya adalah 1, Z nya adalah minus 1. Coba kita hitung 2 kali 2, 4, 5 kali 1, 5, 3 kali min 1, minus 3, 4 tambah 5, 9, 9 kurang 3, 6. Sama enggak? Sama, betul berarti. Selanjutnya kita hitung untuk persamaan ketiga, yang ini. Kita masukkan X nya adalah 2, Z nya adalah minus 1. 2 ditambah 8 kali minus 1 adalah minus 8. 2 ditambah minus 8 adalah minus 6. Betul nggak? Betul, sama ya. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai X, Y, Z yang memenuhi ketiga persamaan ini. Itu namanya solusi.